Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, hari-hari kita sejak beberapa hari ini diwarnai oleh proses rekrutmen menteri, wakil menteri atau pejabat setingkat menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon-calon pembantunya itu ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Sahabat BN, komposisi kabinet Prabowo ini kalau kita perhatikan diwarnai setidaknya 3 warna. Warna pertama adalah warna Jokowi. Warna Jokowi sangat mendominasi warna kabinet Prabowo Gibran ini. Warna Jokowi. Setidaknya pengamat atau publik melihat ada sekitar 16 orang kabinet. 16 orang anggota kabinet Prabowo ini yang menterinya full orang Jokowi. Di warna Jokowi. Di antaranya ada yang baru masuk dan ada juga yang semasa Jokowi dia telah jadi menteri, sekarang jadi menteri kembali. Jadi jumlahnya sekitar tidak kurang dari 16 orang. Itu warna pertama. Warna kedua kelihatannya di sini warna Gibran. Warna Gibran ini didominasi oleh para artis teman sepermainan Gibran dan Kaisang. Yang selama ini kita lihat ada yang sama-sama berbisnis dengan Gibran dan Kaisang. Ada yang sama-sama mungkin sepermainan dengan Gibran dan Kaisang, teman-temannya, koleganya, dan lain sebagainya. Ini cukup banyak. Sebut saja di sini Raffi Ahmad, Giring Ganesa, dan yang lain-lainnya. Banyak. Warna ketiga barulah warna Pak Prabowo, sang muridnya Jokowi. Kenapa kita katakan Prabowo ini murid Jokowi? Pak Prabowo sendiri yang mengatakan bahwa Jokowi itu gurunya. Jadi sang murid Pak Jokowi ini, Pak Prabowo, warna ketiga kalau kita perhatikan. Itulah dia yang dari Gerindra dan sebagian dari partai-partai pengusung, pendukung Prabowo Gibran, atau partai-partai yang berada di koalisi Prabowo Gibran. Sahabat BN, kabinet yang jumlahnya diperkirakan tak kurang dari 100 orang ini, apabila dijumlahkan dari menteri, wakil menteri, dan badan-badan atau pejabat dan setingkat menteri, tidak kurang dari 100 orang. Mungkin agaknya bisa juga disebut kabinet 100 menteri ini. Sahabat BN, kalau 3 warna ini yang mewarnai kabinet ini, warna Jokowi, warna Gibran, warna Prabowo, berarti warna dinasti keluarga Jokowi mendominasi kabinet Prabowo Gibran ini. Coba kita jumlahkan menteri, wakil menteri, atau pejabat setingkat menteri yang dari Jokowi, yang dari Gibran. Jika kita bandingkan dengan yang dari Prabowo, jelas akan jauh lebih banyak yang dari Jokowi dan Gibran daripada yang dari Prabowo. Kalau demikian, kabinet ini dikuasai atau didominasi oleh dinasti Jokowi. Sahabat BN,
tentu saja publik atau rakyat akan terkejut melihat komposisi kalau seperti ini. Kenapa tidak akan terkejut? Semua kita agaknya dulu, atau katakanlah mayoritas bangsa Indonesia, rakyat Indonesia mengatakan bahwa Prabowo ini adalah seorang jenderal, seorang intelektual, seorang tokoh, pemberani, punya komitmen tinggi, bersemangat, punya integritas diri tinggi, punya pendirian teguh, tegas. Tetapi ketika melihat komposisi kabinet ini, maka jadinya bukan tidak mungkin ada yang mengatakan, kok begini Prabowo? Kok Prabowo tidak kuat menghadapi sang gurunya Jokowi, termasuk menghadapi anak gurunya Gibran? Kok kabinetnya didominasi oleh guru dan anak gurunya saja? Sehingga kabinet ini terkesan sebagai kabinet dagelan guru, anak guru dan murid. Atau bisa jadi ada warga masyarakat yang menyebutnya kabinet ini kabinet dagelan dinasti politik keluarga Jokowi. Dan lagi pula, kalau melihat komposisi kabinet ini, apakah benar nanti ini kabinet ini akan mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi macan Asia? Ini untuk di Asia saja dulu. Sahabat BN, memang benar juga kalau ada orang yang bicara politik itu bagaikan gunung yang indah dilihat dari jauh. Ketika kita datangi dan berada di sana, kita akan merasakan getir pahit, perih, sakitnya berada di sana. Gunung yang hijau, yang berkabut, yang indah kita lihat dari jauh. Ketika kita berada dalamnya, ternyata onak, duri, karang, kayu-kayu besar, lembah, ngarai, ada di sana semuanya. Sahabat BN, ketika dulu kita menganggap Prabowo ini benar-benar tokoh yang akan kokoh menghadapi apapun. Tapi ternyata kalau kita lihat dari awal ini, dia tidak kuat menghadapi gurunya Jokowi dan anak gurunya Gibran. Sehingga walaupun belum dilantik, belum resmi, namun kita mendapatkan bayangan bahwa kabinet Prabowo Gibran ini diwarnai 3 warna, dan warna yang paling dominan adalah warna dinasti politik keluarga Jokowi. Sebab warna Jokowi dan warna Gibran lebih mendominasi kabinet ini dibandingkan dengan warna Prabowo. Kalau demikian, memang bisa agaknya bersyukur PDIP kalau kita lihat sekarang ini tidak masuk ke dalam kabinet ini. Dan juga tentunya bersyukur Nasdem kalau tidak masuk ke kabinet ini. Dan agaknya bagaimanapun, kalau ada yang berniat, yang berkeinginan dulu, pendukung Anies masuk ke kabinet Prabowo Gibran, agaknya wajar bersyukur melihat komposisi kabinet ini sekarang. Anies tidak masuk ke kabinet Prabowo Gibran ini. Bersyukur, sangat bersyukur. Sahabat BN,
melihat sepintas dari jumlah tokoh-tokoh, figur-figur yang telah dipanggil oleh Prabowo. Kalau ada rakyat yang mengatakan kabinet ini adalah kabinet yang lebih cenderung bisa disebut kabinet balas budi, kabinet balas jasa, agaknya tidak salah, bahkan mungkin sangat tepat. Sebab orang-orang yang ada di sini kelihatannya banyak yang lebih tinggi roh pemberian jasanya yang menyebabkan dia masuk menjadi anggota kabinet Prabowo ini dibandingkan dengan penilaian terhadap kemampuan atau kualitas dirinya dia masuk ke kabinet ini. Apakah kabinet ini bisa juga disebut dengan kabinet bagi-bagi kue kekuasaan? Silakan nanti waktu yang menjawabnya. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Merdeka.com menurunkan berita di bawah judul deretan artis dan musisi dipanggil Prabowo ke Kartanegara. Berita ini hari Rabu 16 Oktober 2024. Jam 6.30 tadi pagi. Rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dikunjungi 59 tokoh hingga artis hari ini, Selasa 15 bulan 10, maksudnya kemarin. Ada yang datang sebagai calon wakil menteri sampai kepala badan. Dari puluhan orang yang diundang Prabowo, 4 diantaranya mengejutkan publik. Mereka adalah pianis Yovie Widianto, mantan vokalis Giring Ganesa, artis Raffi Ahmad, dan mantan pembawa acara Ratu Ayu Isana Bagus Oka. Jadi ini menurut Merdeka.com mengejutkan. Namun tidak mengejutkannya karena sejak lama kita telah tahu bahwa orang-orang ini temannya Gibran, temannya Kaisang. Di pertemanannya sudah lama dikenal oleh publik. Dengan Gibran, dengan Kaisang, dengan keluarga besarnya Joko Widodo. Mungkin belum bisa disebut temannya Prabowo. Pemanggilan tokoh hingga artis ini merupakan lanjutan dari interview calon menteri kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Senin 14 bulan 10. Totalnya ada 49 calon menteri yang memadati rumah Prabowo kemarin. Maksudnya hari Senin. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan, kata Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Raffi Ahmad. Kehadiran Raffi Ahmad menyita perhatian di tengah hiruk pikuk seleksi calon wakil menteri maupun kepala badan atau lembaga dilakukan Prabowo hari ini. Raffi secara belak-belakan mengakui diminta Prabowo masuk kabinet pemerintahnya mendatang. Raffi yang keluar bareng pendakwa Miftah Maulana alias Gus Miftah dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono mengaku diproyeksikan membidangi kreatif dan pekerja seni di kabinet Prabowo Gibran. Jadi pantaslah cepat-cepat Raffi Ahmad kemarin ini mengambil gelar doktor di Thailand. Tepat sekali ini, seorang doktor honoraris causa yang menjadi wakil menteri. Bagus sekali. Cuma sebelum doktor ini sudah ada penguat Raffi Ahmad untuk masuk ke kabinet ini, yakni pertemanannya dengan keluarga besar Jokowi. Teman bermain juga teman berbisnis. Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya adalah bidang yang memang saya kuasai kira-kira di generasi muda, badan kreatif dan juga pekerja seni. Kurang lebih itu, kata Raffi sembari tersenyum di pelataran rumah Prabowo usai bertemu Danjen Kopassus tersebut. Jadi Raffi Ahmad ini apa nih, seni-seninya apa?
ataukah dia akan langsung menjadi menteri menggantikan Sandiaga Uno ini? Atau bagaimana? Tapi, oh ya, tadi disebutkan Gus Miftah. Gus Miftah juga akan mengisi kabinet. Gus Miftah yang berambut sebahu ini, apakah nanti akan jadi menteri agama? Sebab dia lebih lengkap dengan pendakwah. Kalau Gus Miftah ini menteri agama, ini menarik sekali ini. Menurut Rafi, untuk lebih lengkap posisi yang bakal ditempatinya akan disampaikan Prabowo. Dalam kesempatan itu, Rafi juga mengaku telah menekan fakta integritas seperti tokoh yang dipanggil untuk menjadi menteri maupun wakil menteri oleh Prabowo. Mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkan, tandas Rafi. Kalau Rafi nanti sudah jadi menteri, kasihan dengan penggemar-penggemarnya nanti yang tiap sore, tiap malam, tiap pagi melihatnya di layar TV. Atau mungkin sebagai orang sibuk di samping menteri, tentu Rafi juga tidak akan canggung membagi waktunya untuk tampil di layar TV bersama Ayu Ting Ting. Yopie Widianto mengaku mendapat penugasan dari Prabowo untuk membantu pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Lagi-lagi ini ekonomi kreatif. Diminta membantu di bidang ekonomi kreatif. Jadi mungkin lebih ke mana arahan tentang industri kreatif ke depannya, kata Yopie. Yopie menjelaskan dirinya juga belum mengetahui detail soal bagaimana strategi untuk penugasan di bidang tersebut. Namun dia memastikan diri untuk siap berkontribusi sesuai dengan apa yang diharapkan. Moga-moga bisa memberikan masukan yang efektif sesuai dengan apa yang saya geluti selama ini, harap dia. Yopie memastikan meski nantinya ambil bagian dalam pemerintahan, namun dia tetap menjadi musisi seperti yang digelutinya selama ini. Namun pasti akan ada penyesuaian dalam berkegiatan. Ini yang penting. Jadi musisi tetap, yang jadi pelawak juga bisa jadi pelawak. Yang penting kabinet ini happy. Sehingga rakyat yang sekarang ini selalu murung kerana ditekan oleh himpitan harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, bisa agak sedikit tersenyum melihat para menterinya ini. Tetap masih bisa bergelut di dunia kreatif, namun mungkin ada support yang berbeza. Arahnya seperti itu, jelas Yopie. Giring Ganesa. Ini lagi Giring Ganesa. Sekali lagi Giring Ganesa. Sementara Giring yang kini menjadi politisi PSI mengaku mendapat tugas besar dari Prabowo untuk reinventing Indonesian culture. Wah, ini bahaya Giring ini. Dia menyebut tugas itu sudah dia bahas bersama calon Menteri Budaya dan Sejarah Fadlizon. Waduh. Kita melihat ini Giring ini betul-betul bisa hendaknya nanti menggiring apa saja. Meski sudah menyebutkan gambaran tugasnya, Giring enggan mengungkap jabatan yang akan diembannya. Apakah sebagai Wakil Menteri Budaya dan Sejarah atau jabatan lain. Ya, sebetulnya seputar apa yang kemarin sudah dibicarakan dengan Bang Fadlizon, bahwa kita punya tugas besar membangun bangsa dan negara, kata Giring. Giring memilih enggan banyak berbicara soal jabatannya di Kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya, jabatan tersebut akan diumumkan langsung oleh Prabowo. Pokoknya nanti tolong langsung tanya ke Bapak Prabowo, ujarnya. Yang penting Giring nanti mau dikritik. Sebab Giring selama ini senang mengkritik. Nanti kalau dikritik, jangan marah. Jangan pula nanti dilapor pengkritiknya ke pihak yang berwajib. Isana tidak banyak berkomentar ditanya isi pertemuan dengan Prabowo. Namun Isana akan siap ditempatkan sesuai kebutuhan. Kisi-kisi sesuai bidang dan sesuai dengan apa yang jadi passion, ungkap politisi PSI ini. Naik daun PSI sekarang, naik daun. Walaupun tidak ada di parlemen, tetapi bisa jadi PSI melebihi jumlah kursi sebagian partai di parlemen jumlahnya di kabinet.
Saat disinggung apakah bakal ditempatkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Istana juga belum mau menanggapi. Nanti biar disampaikan oleh Pak Presiden, ucap dia. Sahabat BN, dengan ini kita dapat melihat bahwa inilah kemungkinan besar gambaran kabinet Prabowo Gibran. Tetapi sekali lagi ingin kita sampaikan bahwa kabinet Prabowo Gibran ini terkesan diwarnai 3 warna. Pertama warna Jokowi, kedua warna Gibran, ketiga baru warna Prabowo. Sahabat BN, kalau ada yang bermimpi banyak terhadap Prabowo selama ini, maka mimpinya itu harus dikelopkan dengan menomor satukan Jokowi, menomor duakan Gibran, menomor tigakan Prabowo. Guru, anak guru, dan murid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.